nggak ada sama sekali yang namanya tadi kampung tadi malam yang gue lihat. Padahal tadi malam tuh kelihatan gentengnya persis sampai bola-bola lampunya. Tapi pas pagi itu gue lihat nggak ada sama sekali. Akhirnya kita bengong semua. Si Peking dia teriak, dia minta buang itu bunga. Jangan-jangan kita gara-gara bunga ini kita diikutin setan keder katanya. Sebelum video ini dimulai, gak bosan-bosannya kami mengingatkan kalian, jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Jika memang benar-benar tidak ada keperluan untuk keluar rumah, maka yuk di rumah aja, sampai dengan keluar petunjuk selanjutnya dari pemerintah. Mari kita perangi wabah virus corona ini bersama-sama, Indonesia bisa. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya di Om Mamat Season 1. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mempunyai kisah luar biasa. Tersesat 3 hari di Gunung Ciremai. Selamat malam Kang Utis. Malam. Sebuah pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan seumur hidup. Bisa dikatakan seperti itu. Tepatnya mungkin ya ini salah satu cerita atau hidup gue yang dikasih sama Allah untuk ngebenahin diri gue sendiri mungkin. Apa sih rasanya sampai dengan saat ini ketika lo mengingat pengalaman lo tersebut? Ya, gue bisa ambil hikmahnya di situ rasa kasih sayang sama manusia dan yang terutama kasih sayang dari Allah kepada hambanya. Dia karena dia sangat sayang banget sama hambanya, ya sampai gue masih bisa dikasih kesempatan sampai hari ini. Jadi supaya lo tahu ya, banyak banget kemarin yang request wawancara Kang Utis ini ya. Karena memang ceritanya sangat luar biasa dan tentunya banyak menyimpan hikmah di dalam pengalamannya tersebut. Sebelum gue lanjutkan ke ceritanya, jangan lupa juga saksikan video kita sebelumnya yang ini. So, langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Pengalaman ini pendakian saat itu gua ke Gunung Ciremai di tahun 2002 di bulan April dengan ketiga kawan gua, Encam, Naning, dan Peking. Dan semuanya kebetulan gue berempat cowok semua melakukan pendakian itu. Sebenarnya gua bukan pendaki, gue cuma hanya suka mendaki gunung. Dan kebetulan juga orang tua gue nggak pernah ngizinin gue naik gunung. Akhirnya gue punya cara sendiri dengan cara gue. Bagaimana caranya gue biar bisa naik gunung, yaitu ya gue punya cara lah. Gue ngakal-ngakalin orang tua gue. Jadi lu seperti awalnya tidak diizinkan ya oleh orang tua? Tidak pernah diizinkan pendakian apapun gue mau, kayak intinya orang tua gue nggak ngasih karena kebetulan pada waktu itu umur gue juga yang masih, gue baru lulus SD gitu kan. Akhirnya dia ya wajarnya orang tua lah. Berarti lu masih SMP ketika melakukan pendakian ini? Kalau pendakian ini kebetulan nggak, gue waktu itu kelas 2 SMA. Singkat cerita, akhirnya gue ke Terminal Bekasi, gue cari bus jurusan jurusan Cirebon. Akhirnya gue naik bus itu. Di pertengahan perjalanan tuh bus dia berhenti di salah satu pom bensin. Akhirnya kita turun, biasalah cari-cari cemilan dan sebagainya. Tapi anehnya ada satu bisa dibilang abang-abang lah gue bilangnya, karena dia lebih tua dari gue, dari anak-anak gue. Dia berani nanya gitu loh, pada mau kemana sih mas, gitu dia gitu. Mau mendaki gunung ya? Jawaban kita karena nggak kenal deh itu orang, akhirnya kita anggap orang asing, ya enggak gitu, jawaban kita enggak. Terus dia tetap kekeh nanya, itu bawa tas gede-gede mas,
Akhirnya Encam jawab, iya gue mau pada naik gunung. Terus ditanya kemana? Ke Gunung Cermai. Akhirnya orang itu kebetulan dia ngaku nih suka ngegate bawa mahasiswa anak-anak SMA gitu loh ke Gunung Cermai. Dia nyaranin kita tuh langsung, kalau ke Cermai gini aja mas, lewat jalur Palutungan. Emang rencananya mau lewat mana? Kita semua kan kita jawab jalur Linggarjati, karena yang kita tahu dengan dia ngeyakinin kita, ngasih keterangan bahwa lewat jalur Palutungan lebih landai, terus Linggarjati katanya curam dan bla 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 bla. Untuk pemula yang ngedaki ke Cermai dia bilang lebih enak dari Palutungan. Akhirnya kita jawab ya udah kita mau, dia sampai nawarin nanti kita anter sampai ke arah Palutungannya. Betul, kita sampai deh tuh di arah Palutungan, kita turun, terus dia ngasih tahu tuh ke sana arahnya bisa naik ada kendaraan apa ya, kalau kendaraan umum biasa itu kayak mobil bak lah gitu loh. Akhirnya kita pilih jalur itu, emang udah kita disuruh ke sana, ya kita jalan. Akhirnya sampailah, singkat cerita, nemuin pos yang namanya pos Palutungan untuk pendaftaran. Itu lu sampai jam berapa? Kalau sampai jam berapa, kebetulan itu masih terang lah. Mungkin sekitar jam berapa dia? Masih sekitar paling jam berapa sih? Jam 10 lah atau jam 11-an lah. Belum melewatin lohor. Di hari? Itu di hari persis di hari Kamis, Rabu. Karena ya itu di hari Rabu, karena di malam Jumat kita pas banget tuh nginep di Gua Walet. Ketemu pos Palutungan itu gue kaget tuh. Dah, kok nih posnya nggak layak? Karena pada rusak-rusak, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya bingung gue sama anak-anak. Duduk sebentar di situ, ada orang yang lewat. Akhirnya kita nanya, Pak, kalau mau mendaki gunung, ini daftarnya ke siapa ya? Akhirnya Bapak itu bilang, oh iya tunggu dulu mas, kalau mau mendaki gunung, nanti kita panggilin Pak Sandi, dia yang jaga pos ini. Pak Sandi di mana? Tapi Pak Sandi di ladang, makin bingung kan. Akhirnya kita nungguin nih dari Bapak itu, dia panggilin Pak Sandi. Selama nunggu gua di pos, itu ini gua ngeliat-liat kan di dalam pos itu kan ada mading tuh, foto-foto lah. Tapi gue lihat nih dari luar, dia keren banget nih, pemandangan di atas kayak lo udah nembusin awan pertama. Kayak pemandangan di atas lah, indahnya Cermai. Gue bilang, keren banget nih. Waktu gue ngintip, akhirnya nggak lama kemudian Pak Sandi datang. Dia masuk ke ini, kita diundang masuk ke dalam ruangannya. Akhirnya kita ngedaftar. Nah di situ gue kaget, mading yang gue lihat tadi ternyata gambarnya itu foto-foto evakuasi korban pendakian Cermai. Yang masih gue inget banget, salah satunya itu ada korban yang sebelum dievakuasi mukanya keganti batu, jadi dia jatuh ke kawah tapi mukanya itu persis ketutup gitu sama batu, udah ketutup batu. Yang gue lihat tadi di luar sama yang gue di dalam udah beda. Tapi gue nggak ngomong sama anak-anak karena kita nggak boleh ngomong apapun selama masih di situ. Itu yang pegangan kita sama-sama. Oke lah, habis pendaftaran itu biasalah normal, kita mendaftar, dia tanya seperti umumnya berapa orang, dari mana. Dia nanya dari mana, Bekasi. Oke, terus mau mau turun lewat mana? Kita rencana turun lewat Linggarjati. Oke, kalau mau turun lewat Linggarjati, akhirnya ntar gini, mas-masnya temuin dulu batu nisan anak Bekasi. Nanti dari situ nggak jauh tuh ada jalur untuk ke arah Linggarjati. Akhirnya udah, oh gitu Pak, iya makasih Pak. Nah terus Bapak itu ngingetin lagi, bawa jas hujan nggak? Akhirnya padahal gue nggak pada bawa. Akhirnya bilangnya, iya bawa gitu kan. Akhirnya dia ngebohongin lah sedikit. Akhirnya udahlah, dari situ pamit, kita mulai jalan. Lewatin perkampungan. Akhirnya kita ketemu ladang wortel kayak gitulah, sayur-sayuran. Belum masuk ke hutannya, barulah kita setelah itu masuk ke hutannya, jalur Palutungan. Naning nih anaknya kocak banget.
Dia suka bercanda dan dia kebetulan salah satu dari kita yang nggak tahu sama sekali pohon edelweiss, yang dari pohonnya gitu loh. Dia nggak pernah tahu ngelihat langsung yang namanya pohon edelweiss tuh bunganya dia tahu tapi pohonnya dia nggak tahu. Dia pengen banget. Akhirnya kita bercanda, kita kita bohong-bohongin dia setiap ada bunga di sana kita bilang itu edelweiss. Akhirnya ya gitulah, banyol-banyolan. Nah singkat cerita lagi gue ketutup jalan, bingung nih gue sama anak-anak. Ada pohon tumbang gede banget di depan kita. Ya, kita bengong-bengong sebentar gitu loh, cari-cari di mana ya jalannya gitu loh. Akhirnya ada yang turun dari atas. Ada pendaki yang turun dari atas, kalau nggak salah sekitar 3 orang. Dia turun, kita nanya, lah Mas, itu jalurnya ketutup ya? Iya, kata dia. Nah, terus lewatnya mana jalur? Ini lewat sini, nanti ketemu jalur lagi, lewatin pohon tumbang ini. Oh oke, kayak gitu. Terus udahlah kita basa-basi. Oke lah, kita lewat, kita naikin pohon itu, kita ngerambat dari pohon itulah kasarnya. Karena pohon itu yang nutupin jalan. Ketemu lagi memang jalur. Nggak lama ketemu sama rombongan salah satu universitas yang ngecamp di sana atau bikin acara di sana. Akhirnya kebetulan langit juga udah agak gelap. Akhirnya gue sama kawan-kawan mutusin, ya udahlah kita ngecamp di sini, udah punya tetangga juga gitu kan. Oke lah, nah terus kita mendiriin tenda di situ. Itu di mana Mas? Itu di namanya kayak buper kalau nggak salah Cigowong lah kalau sekarang itu dibilangnya jalurnya ya pos Cigowong. Nah akhirnya kita bikin tenda di situ, kita nginep di situ, biasalah malam-malam kita bikin cemilan, makan gitulah buat ini. Akhirnya kita juga kasih buat ke tetangga tenda, kita kasih agar, kita buatin agar. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kenapa gue tahu di sana tuh dia itu adalah mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di sana. Dia yang ngomong karena kita ngobrol. Sudahlah singkat cerita, datanglah kita waktu pagi. Akhirnya kita kemas-kemas semua peralatan kita beresin peralatan yang lain. Akhirnya kita mulailah muncak. Setelah kita lakukan muncak, treknya makin lumayan. Kita nih ngelihat sebenarnya kan karena kita nggak tahu jalur di sana, kita cari bareng, kita ngelihat ada plang gitu, ada plang di satu pohon, dia tulisan Goa Walet memberikan arah gitu loh ke arah Goa Walet. Akhirnya wah di bawah ada gua. Akhirnya kita lihat nih dari atas. Nah terus di situ juga Peking minta break gitu loh. Break, kok kenapa break King? Alasannya dia, ini gua nih, napas gua nih, kata dia. Napas gua udah nggak kuat lah, gua nggak usah muncak, kita nge-camp dulu aja. Padahal di situ gua agak cekcok lama dia. Padahal kalau dilihat puncak tuh dari situ, dari tempat kita berdiri tuh ya paling santainya gue pikir 2 jam kita udah nembus ke puncak gitu loh. Kita udah sampai puncak. Peking ngotot, dia tetap minta kekeh, dia harus ngecamp di situ. Intinya berhentiin lah perjalanan, dia sampai banting nitrogen stok air. Wah, yang kacau. Akhirnya direrai sama anak-anak lah, ditengahin sama anak-anak yang lain. Akhirnya kita turun nih ke goa. Nah gue nggak tahu nih kenapa kok gue baru ngelihat mulut gue aja gue udah ngerasa, ya jujur gue takut lah gitu. Gue ngerasa kok mulut gue, ya gue serem gitu, ngerasa serem. Yang lucunya lagi gue cekcok lagi tuh sama Peking anehnya ngajakin ngecamp di dalam goa, sedangkan gue lihat mulut gue aja udah takut. Itu posisi jam berapa Kang? Itu sudah mulai sore abis asar kurang lebih gini lah, sekitar jam 5-an lah, jam 5 tapi belum gelap banget. Itu satu alasannya kenapa Peking dia minta di situ ngecamp, karena dia pikir udah agak sore juga. Gue bilang, King diriin aja di sini tenda. Dia nggak mau. Wah kalau di sini gue kena badai dan gini. Tapi secara logikanya gue itu kita nggak bakal kena badai, karena kalau lu tahu Goa Walet dari jalur Palutungan, dia kan harus turun dulu ke bawah tuh. Dia turun ke bawah, ada beberapa meter lah turun ke bawah. Kita sebenarnya kalau diriin di situ badai pun kita ketutup sama yang namanya tebing-tebing yang mau ke arah ke goa. Tapi tetap si Peking nggak mau. Akhirnya Encam nengahin sama Naning,
ya udahlah gini aja, kita cek aja ke dalam gitu loh, nggak ada salahnya juga kalau emang di dalam ada yang tempat yang enak, ya kenapa enggak gitu loh. Akhirnya gue cuma ngarepin dia nggak ada tempat di dalam gitu loh. Tapi alhasil yang ngecek ya si Peking sendiri yang dia pengen ngecamp di dalam, dia ditemenin kalau nggak salah Encam gitu loh. Terus gue di luar nih, kalau nggak ya mau nggak mau gue masih naning lah nunggu di luar. Akhirnya dia ngecek ke dalam. Akhirnya setelah dia dari dalam dia keluar dari goa, dia ngomong, wah di dalam tempat enak banget kata dia gitu. Ada tempat yang enak loh, atasnya udah dikasih plastik lagi, jadi kita nggak bakal kena tetesan air dari stalaktit gitu loh, stalaktit yang ada di goa. Gue makin deg-degan aja kan gitu. Ya udahlah, mau nggak mau, suka nggak suka, yang lain juga udah mau ke dalam, ya gue juga akhirnya ke dalam. Nah, gue ke dalam goa, itu goa keren banget. Gue belum pernah lihat yang namanya goa, ya gue jujur lihat kayak gitu loh. Karena bukan gue penyusur goa juga gitu. Tapi gue lihat stalaktitnya tuh masih panjang-panjang gitu loh. Pokoknya lah bagus lah. Nah terus gue inget banget ada botol-botol gitu loh. Botol-botol buat nadahin air yang dari stalaktit. Mungkin buat stok air yang kehabisan air buat yang muncak, itu bisa ngebantu pada waktu itu gitu loh. Terus susurin kayak batu-batu gitulah. Akhirnya gue sampai deh tuh ke tempat yang tadi Encam sama Peking bilang, yang ada tempat ada ininya ada atasnya. Akhirnya cukuplah gue berempat rebahan di situ. Akhirnya mau nggak mau dari situ kita rebahan, kita istirahat lah di situ. Terus kita nggak perlu buka tenda karena emang di dalam, terus di atasnya juga ketutup sama plastik, aman lah dari tetesan air. Gue baru nyadarin, atau anak-anak juga baru nyadarin, kenapa itu goa itu disebut goa walet. Ternyata waletnya di situ tuh luar biasa banyak banget. Akhirnya udahlah makin gelap, udah nggak ada matahari pun yang masuk ke yang kita lihat gitu loh. Dari kita tempat istirahat di situ sampai ke mulut goa tuh nggak ada yang, gue nggak ngeliat matahari lah masuk karena kita pakai lampu badai juga. Ternyata kita nggak sadarin ini di depan kita ada lubang gitu, lubang gede banget sih. Makanya kita melipir itu sebenarnya ada daerah yang gelap gitu loh, daerah yang gelap. Ternyata itu lubang. Akhirnya Encam dia ngecek, karena ngeri juga kan kita, dia ngecek, dilempar tuh batu ke bawah tuh. Tujuannya kan ngecek dalamnya gitu. Pas dilempar sama Encam, nyentuh ke dasarnya si lubang itu tuh lama gitu loh. Akhirnya ya udah, wah gila nih lubang dalam banget berarti ya. Habis dari situ udah pada capek kan, kita rebahan, berjajar lah. Nggak lama rebahan di situ sebenarnya belum pada tidur kan itu. Encam teriak, aduh badan gua kebakar. Wah udah pada kaget anak-anak bangun. Apaan kebakar, Cam? Gitu. Tau-taunya ini di sebelah keteknya dia nih, sebelah ketek lah sini. Ternyata sweaternya dia yang rajutan itu untuk ngelibet ini lampu badai, yang lampu badai biar nggak pecah kan, dia kan corong kan ya. Lampu badai nggak pecah, kita libet buat masukin tas tuh. Ternyata lampu badainya itu belum kering, sisa si minyak tanahnya. Akhirnya tumpah tuh ke jaket. Ke jaket dia pakai, ternyata di situ kita baru tahu juga ternyata minyak tanah itu kalau di suhu, gua nggak tahu di suhu berapa tepatnya, intinya di keadaan yang dingin itu dia bisa ngebakar ngebakar kulit gitu loh. Gini loh, pas waktu dia ngasih tahu kita kasih senter sama lampu badai itu, nambahin penerangan, dia angkat tuh si sweaternya diangkat sama dia, itu kulit nempel di sweater itu tuh, kletek, krek. Itu ya gimana gue ya, itu emang anak itu kuat juga lah intinya. Udah gitu, udahlah kasih P3K, akhirnya diganti jaket, jangan pakai yang itu. Akhirnya kita rebahan kan, tidur lagi kan. Nggak lama kemudian si Naning nih di sebelah gue tidur, dia bilang, Tis, kenapa? Gue pengen kencing gitu. Nah, iya gue juga pengen kencing kan gitu kan. Tapi di mana nih? Nah, akhirnya ambil keputusan kita di deket, bukan di lubang itu gitu loh. Jadi
Deket lubang itu kita di pinggirnya kita ngencing tuh. Akhirnya lanjutin lagi nih tidur. Alhamdulillah pagi nyampe, dan itu pun kita nebak aja. Pas kita cek, wah ya udah pagi. Pas bangun, lucunya Peking tuh nyanyiin sebuah lagu, tapi lagunya keren. Gue rasa sih keren, nadanya keren dan kayak nggak asing. Yang gue inget banget kata-katanya, aku terdampar di hutan ini. Intinya dia ngangkat keindahan alam, tapi temanya kita terdampar, nyasar lah gitu lah. Intinya gitu. Terus bahkan gue sampai nanya, King, lu nyanyi lagunya siapa? Dia bilang, gue nggak nyanyi. Oke lah, gue nggak ngurusin itu karena emang kita jangan ngebahas yang nggak ini gitu. Udah, kita packing semua perlengkapan sampai beres lagi. Akhirnya kita keluar goa. Betul, memang apa namanya, emang kita udah pagi. Akhirnya kita nge-trek lah, mau nggak mau kita muncak ke atas. Keren lah Cermai itu, langsung kita muncak tuh gue ngucing lah sama anak-anak, ibaratnya udah minta bantuan tangan gitu loh untuk ngucing ke atas puncaknya. Dan lucunya itu banyak batu-batu yang bisa dibilang jatuh lah, longsor gitu loh kalau kita pegang. Akhirnya gue milih mana anak, oh zigzag aja, jangan terlalu lurus gitu loh, ntar bisa ketiban batu. Akhirnya kita zigzag, sampailah gue ke puncak. Itu sekitar jam 10-an lah kurang lebih. Itu pada saat posisi di puncak banyak pendaki juga? Nggak ada sama sekali, dan bisa dibilang gue ketemu rombongan itu terakhir ya itu tadi mahasiswa tadi. Cuma itulah rombongan, karena gue juga nggak tahu kok di atas nggak ada sama sekali, cuma kita berempat. Akhirnya gue di atas kan nikmatin lah semua, subhanallah dan sebagainya lah. Gue lihat keindahan Gunung Cermai yang luar biasa dari kawahnya, dari ya pokoknya gue lihat udah di atas. Dan nggak lama di situ gue nikmatin sama anak-anak di situ, gue nyemil dan sebagainya. Akhirnya ini ada satu burung datang, burungnya warna coklat, mungkin sebesar burung poksai, tapi dia ada kayak kacamatanya gitu loh. Kayak ada apalah warna di matanya yang gue masih ingat banget. Kayak jinak gitu loh, deketin kita. Kok burung jinak banget, padahal kan burung liar gitu loh. Kita punya makanan mungkin apalah gue nggak ngerti. Akhirnya si Nani ngajak ngobrol tuh, burung-burung kayak gitu kan. Kayak diajak lah bercanda atau gimana, karena memang kita punya perasaan juga yang mungkin sama lah, curiga dengan burung itu. Burung itu terus loncat makin jauh, akhirnya dia terbang. Ini loh, kita ingat bahwa omongan Pak Sandi, ada batu nisan pendaki Bekasi juga yang dibuatin di sana, nisannya lah gitu. Akhirnya kita wah iya ya, kita kan mau turun Linggarjati, patokannya adalah si nisan itu. Setelah lewatin nisan itu nggak jauh katanya, itu ada jalur ke arah Linggarjati. Kita nyisirin si kawah itu, ketemulah tuh kayak batu gitu loh, kayak coran. Akhirnya anak-anak pada bilang, wah ini mungkin nisannya nih. Akhirnya di situ ngedoa tuh, kocak banget itu anak-anak ngedoa, biasalah gitu kita buat ngasih yang almarhum lah gitu loh. Kita anggap itu kawan kita juga. Setelah itu kita jalan lagi. Masih melipir juga kan, habis dari si patok itu tadi, kita anggapnya patok. Pas jalan lagi, baru kita nemuin yang namanya batu nisan yang aslinya. Nah terus akhirnya anak-anak pada ketawa kan. Tadi yang kita doain apaan, katanya gitu loh, cuma patok doang. Nah ini yang aslinya, nisan anak Bekasi, yang gue masih inget banget. Batu nisannya lengkap lah, kayak nisan orang meninggal, nama, tanggal, bulan, tahun gitu. Dan yang gue masih ingat banget, dia tahunnya itu 2001. Dan lucunya di bulannya bulan April juga di batu nisan itu. Akhirnya kita ngedoa di situ. Kita nggak bawa apa-apa, cuma encam ninggalin sebotol air minum
ya air minum yang stok kita bawa yang kecil. Dia bilang, gue nggak bisa ngasih apa-apa, tapi mudah-mudahan lu nggak kehausan, ya lu nggak kehausan. Dikasih lah tuh, disimpan botol aqua di situ. Akhirnya kita jalan ketemu nih, ada arah kayak jalur arah turun. Pas kita jalanin nggak lama, berapa meter lah gitu, berapa puluh meter, akhirnya nggak ada jalan lagi. Wah, putus nih jalan, balik, ini bukan jalurnya, balik lagi anak-anak. Kita naik lagi, emang takut nyasar juga kan. Kita balik lagi ke itu puncak lagi, kita jalan lagi. Nggak lama dari situ ada lagi jalur. Dicek nih sama salah satu teman, oke lah dicek. Oh iya nih benar jalur. Ayo udah kita turun lewat sini. Turun. Nggak lama kemudian udah itulah bener-bener Naning senangnya minta ampun. Kita nggak nemuin ladang edelweiss kayak gitu. Jadi bener-bener pohon edelweiss itu gede-gede dan banyak gitu. Gue belum pernah lihat sebanyak itu dan sebesar itu sebenarnya. Tapi nggak jadi masalah, nggak ada pikiran apapun gue tuh. Ya gue pikir, wah udah Naning tuning, ini yang namanya edelweiss nih. Ya itu, ada metikin lah tuh. Akhirnya sampai bahkan Encam narik ujungnya gitu loh, buat biar narik dahan biar dapat pucuknya itu ditarik gitu. Kalau orang Betawi bilang dipendot dah. Sempat ada omongan dah, edelweiss kan bukannya kalau nggak salah banyak orang yang ngomong tuh Desember mekar. Kok ini bulan April udah kemekar gitu loh. Wah, akhirnya kita ambil. Terus kita setelah itu kita sambil susurin jalan, kita nemuin rongga tuh. Jadi kayak bisa dibilang apa ya, kali yang nggak ada airnya lah gitu. Kayak rongga gitu, kita jalan di rongga itu makin dalam terus makin besar gitu loh. Makin dalam makin besar, kita jalan terus, kita naik ke arah kiri, kita nemuin yang namanya ini rumput gajah, tapi banyak banget ya, kayak apa ya, kalau lu lihat ke desa lah ada sawah yang bener-bener banyak gitu loh. Nah udah kayak gitu, akhirnya kita lewat jalur itu. Awalnya rumput gajah itu ya cuma sekaki lah, rumput gajah cuma sekaki. Terus kita jalanin, kok lama-lama rumput gajah tinggi gitu loh, makin tinggi dari badan kita gitu loh. Si Naning naik ke ke salah satu pohon yang ada di antara rumput gajah itu. Jadi pohonnya itu jarang-jarang lah. Misalnya kalau misalnya ini ada pohon kecil lah, pohon di daerah puncak gitu loh, nggak ada yang besar-besar amat sih gitu loh, paling semana lah. Nah itu ntar ketemu lagi ada pohon jauh banget gitu loh. Nah terus si Naning tuh teriak-teriak, mundur katanya. Nah terus alasannya si Naning kenapa dia minta mundur, karena si rumput gajah itu makin dalam gitu loh. Dia kan paling pendek di antara kita lah. Jadi kayak rumput gajah itu hampir nutupin badan kita gitu loh. Nah, terus alasannya dia mundur-mundur itu, tapi dia ungkapin ini tuh sebenarnya setelah kita turun, dia itu sebelum naik kenapa dia naik ke salah satu pohon itu atau ke dahan itu, dia ini nginjek kakinya itu kayak nginjek benda tapi licin gitu loh. Itu alasannya dia. Akhirnya mau nggak mau kita turun, kita masuk lagi ke rongga itu. Seperti ular maksudnya? Ya kurang lebih itulah. Gitu. Kita terus lanjutin jalan, akhirnya kita nemuin namanya hutan belantara lah gitu loh. Kondisi hutan lah yang pohon besar-besar, ya biasa umumnya lah trek hutan lah gitu. Yang kerennya di situ, pohonnya gede-gede banget gitu loh. Gimana ya, itu pohon kalau lu pegangan gitu bertiga atau berempat, ada yang nggak bisa kepeluk, pokoknya gede banget lah itu pohon. Terus kita jalan, langit makin gelap tuh, makin gelap kan. Kita tapi herannya di situ belum ngerasa bahwa apa ya, kita nyasar. Tapi gue udah sempet takut waktu nemuin jalur yang rumput gajah. Sempet gue bilang sama Encam sama yang lain, kenapa kita nggak balik lagi gitu loh. Tapi mereka mikir puncak udah jauh, kalau balik lagi kita bisa kemalaman dan bla bla bla. Bahkan kalau kita lewat jalur yang kita terusin ini, kemungkinan kita bisa lebih cepat balik sebenarnya gitu loh, cepat turun sampai jalur ke Linggarjati.
kita harus nyari tempat untuk ngecamp lah gitu loh. Karena udah malam, kita nggak mungkin ambil trek malam gitu loh. Gua nggak mau resiko karena kita emang ini kan berada di jalur normal, padahal tapi nggak pernah ngerasa itu di situ ketakutan hilang, dalam arti anak-anak belum ada yang panik, wah kita nyasar jauh ke dalam gitu, nggak ada sama sekali. Malah kita bikin tenda, ketemu ada aliran sungai gitu loh, ketemu aliran sungai. Nah setelah diriin tenda di sungai itu, kan perbekalan makanan udah habis, semua udah habis gitu loh. Dan akhirnya kita ngecamp di situ. Di malam itu apa tuh, kita diriin tenda, bahkan pakaian juga si Peking mau basah, dia malah cuma pakai apa sih, celana dalam, dia buka semuanya. Kita diriin tenda tuh dia pakai sleeping bag doang. Nah terus nggak lama setelah buka tenda itu kan udahlah nggak ada yang bisa dimasak kan ya, udah nggak ada perbekalan karena kita habisin di atas ya, perbekalan kita habisin di atas. Gua keluar pengen kencing juga lagi tuh, pengen kencing, gua kencing ke belakang tenda, gua lagi ngeliat-liat gitu, gua malah ngeliat kayak lampu-lampu terus genteng. Nah terus gue lihat kan panggil anak-anak, woi ada ini loh tuh, ada perkampungan. Mana perkampungan, coba lihat sini. Nah akhirnya anak-anak ke arah gua tuh, ke arah tempat gua kencing. Akhirnya kita lihat berempat itu, kita lihat benar itu ada lampu jelas, bola lampunya juga ketahuan banget lah kasarnya. Oh iya itu bola lampu, terus genteng-genteng. Udahlah habis itu kita masuk ke tenda, emang kita nggak ada cemilan lagi atau perbekalan apapun. Di malam itu malah kita nyemil tuh coba cuma garam sama cabe dah, kita cocol-cocolin aja gitu loh. Kita yang penting ada rasa lah gitu loh. Di dalam tenda kita ngobrol lah tuh, Nani sampai bilang gini, udah kalau kampungnya di situ kita bener-bener motong jalan nih cepet banget, paling jam 9 pagi kalau kita misalnya tutup tenda jam 5, kita trek jam 6, ya jam 9 udah sampai tuh ke kampung itu gitu loh. Kita bisa makan dari sana gini ini gitu loh. Udah itu rencana di dalam tenda dah karena seneng ngelihat perkampungan itu. Nah udah akhirnya kita tidur lah semua. Tidur, kita sampailah pagi, kita bangun semua kira jam 5-an lah, kurang lebih setengah 6 lah gitu. Berarti akhirnya, ini di hari Sabtu pagi ya? Sabtu pagi, karena Jumat itu kita mulai turun. Jumat kita mulai turun, berarti ya udah kita nginep semalam, berarti otomatis hari Sabtu. Gue bengong nih sama anak-anak. Setelah gue lihat ke arah perkampungan yang tadi malam kita lihat, itu isinya cuma pucuk-pucuk pohon gede. Ya intinya hutan rimba lah gitu. Kalau gue bilang nggak ada sama sekali yang namanya tadi kampung tadi malam yang gue lihat. Padahal tadi malam tuh kelihatan gentengnya persis, sampai bola-bola lampunya. Tapi pas pagi itu gue lihat nggak ada sama sekali. Akhirnya kita bengong semua. Dari situlah ada rasa. Ya mungkin gue terutama, gue nggak tahu yang lain, apa yang lain juga sama. Gue ngerasa udah nggak bener ini, kita udah nggak di jalur yang bener, atau bisa dibilang kita udah nyasar nih. Bahkan kita kan sebenarnya sebelumnya juga sampai kita buka tenda itu kan udah ngelewatin beberapa air terjun juga gitu loh. Sebenarnya udah jauh, kondisi seperti itu, terus bekal makanan juga udah nggak ada. Mau nggak mau ya kita lanjutin lagi perjalanan. Kita naik ke arah tebing, kita lewatin tebing-tebing itu. Nggak lama kemudian si Peking dia teriak, dia minta buang itu bunga. Jangan-jangan kita gara-gara bunga ini kita diikutin setan keder, kata dia. Pengakuan Encam sebenarnya pada waktu itu tuh Peking sebelum dia minta buang Edelweiss, Peking tuh kayak nunjuk ke arah nggak ada kita, padahal ke arah kosong. Kalau menurut kita dia kayak ada yang ngikutin gitu loh, seakan-akan dia nunjuk marah-marah, lu jangan ikutin gua lo gitu. Akhirnya dia minta tetap buang Edelweiss. Akhirnya kita ambil Edelweiss yang tadi kita bawa di salah satu tas yang kita bawa. Sopan sih kita buang juga. Kita buang itu bukan dalam arti kita buang begitu aja, tapi
kita taruh di celah pohon besar. Kalau lu tahu pohon gede gitu loh, mau arah akar kan ada celah gitu. Pada saat itu memang cukup banyak Edelweiss yang Lumayan lah, seplastik lah. Seplastik kita ambil itu, kita ngedoa tuh. Kita kasarnya ungkapan minta maaf sebenarnya. Kita sadar juga sebenarnya kan nggak boleh kita ambil. Kita minta maaf di situ, kita bacain tuh Al-Fatihah di situ. Bacain Al-Fatihah di situ. Setelah itu saat kita udah mulai dari situ tuh jalan tuh yang buka kalau nggak encam pasti Peking. Gua dan si Naning itu pasti di belakang mereka lah, di antara dua orang itu. Pasti yang buka jalur dia berdua. Kita mulai sadar bahwa ini tuh udah nyasar gitu loh. Terus bahkan encam pas waktu jalan dia jatuh di di jalan nih. Nggak sadar ternyata dia kepleset jatuh lumayan berapa meter ke bawah. Kedebuk gitu loh. Wah, pokoknya kita nggak tahu sama sekali di dalam hutan itu ada apa kasarnya, karena kita nggak tahu. Akhirnya encam ini untungnya selamatnya dari apa dia coba. Ada kayak batang pohon gitu loh yang patah persis di arah ini rusuknya dia, tapi untungnya dia nggak kena. Pas kita panggil-panggil encam jatuh nggak bisa jawab. Biasalah orang jatuh yang kayak napasnya kayak gitu-gitu. Pas kita samperin nih si encam, "Cam, lu nggak kenapa-napa?" Dia bilang tetap nggak apa-apa gitu dia. Padahal dia ngomongnya nggak bisa, kita kasih air minum. Nah, kita makin takut dengan kondisi hutan itu yang bisa dibilang nggak jelas lah gitu kasarnya. Ada apa di depannya kita nggak tahu karena nggak di jalur yang normal. Akhirnya kita tetap nyari jalur gimana yang arah menurun. Nah, gue nemuin tuh lagi sama encam-encam yang pada waktu itu dia mimpin jalan. Encam mimpin jalan. Makin lama kita makin jalan nggak bisa tegap. Kita kayak nongkrong gitu loh. Kita nongkrong, tapi nongkrong sambil jalan gitu loh. Nongkrong sambil jalan, terus jalan. Ternyata ngedadak encam bilang, break. Nah, terus akhirnya kita berhenti semua, dan itu posisi persis gue di belakang encam kalau nggak salah. Gue, encam, Naning atau Peking dan sebagainya lah. Dia itu di sekitar jam berapa kira-kira kan? itu masih siang. Gue masih siang karena matahari emang nggak terlalu masuk. Jadi intinya kondisi hutan di situ tuh lu tahu kan kayak hutan yang lembab. Akhirnya yang encam minta break itu kenapa? Ternyata encam ngegantung udah. Jadi kalau lu tahu ini tebing, dikira tanah, tapi sebenarnya akar yang ketutup daun-daunan. Tapi kita nyangkanya ini nggak nyangka itu akar, kayak tanah lah, ketutup. Akhirnya kenapa encam bilang break? Dia udah bisa dibilang di sini, dan itu dia ngerasa ambles gitu loh, turun, ngerasa ambles. Ternyata encam ngeliat tuh kan rimbun tuh daun-daun, dia giniin tuh lihat ke depan sana tuh udah jurang. Jadi blas itu jurang, di bawah kasarnya kita udah ngegantung, bawah jurang. Kalau burung itu jahat, kita dipatokin berempat, mungkin kita nggak bisa lanjutin jalan lagi. Tapi untungnya burung itu baik, dan kekhawatiran kita juga berempat tuh udah mulai muncak juga gitu loh, mulai panik di situ. Akhirnya dengan paniknya si Naning berusaha minta tolong kayak ke burung gitu loh. Burung kita anggap temen, burung lu kan temen gua gitu. Tolong kasih tahu jalan keluar atau jalan pulang tuh kemana. Ternyata di malam itu dia didatengin nenek-nenek pakai tongkat, rambutnya panjang, kukunya panjang,
Ternyata di malam itu dia didatengin nenek-nenek pakai tongkat, rambutnya panjang, kukunya panjang. Saya dari kecil sampai setua ini belum pernah ke Puncak Cermai. Adik-adik ini sebenarnya punya tujuan apa? Malah dia cerita pakai bahasa Inggris. Bahkan dia tuh nggak bisa bahasa Inggris. Sebelum video ini dimulai, gak bosan-bosannya kami mengingatkan kalian, jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Jika memang benar-benar tidak ada keperluan untuk keluar rumah, maka yuk di rumah aja, sampai dengan keluar petunjuk selanjutnya dari pemerintah. Mari kita perangi wabah virus corona ini bersama-sama, Indonesia bisa. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya, di Om Mamat Season 1. Apa kabar kalian semua guys? Gue harap semua yang sedang menonton video pada kali ini dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu, dan dilindungi dari wabah virus corona ini. Jadi video pada kali ini merupakan lanjutan cerita Kang Utis tersesat 3 hari di Gunung Ciremai. Dan ceritanya ini sendiri sebetulnya sempat cukup heboh di Kaskus dan sudah dibukukan dengan judul Buku Harian Utis 3 Hari Tersesat di Gunung Ciremai. Jadi buat kalian yang suka membaca dan ingin mengetahui kisah lebih lengkapnya, bisa langsung memesan bukunya di deskripsi kita di bawah ini. Jadi buat kalian yang belum menonton video part 1-nya, gue harap kalian tonton dulu video part 1-nya agar dapat mengerti jalan ceritanya di video kita pada kali ini. Dan buat kalian yang mempunyai cerita-cerita horor nyata dan ingin menceritakan ceritanya, silakan kirimkan ke email RJL atau DM aja Instagram RJL. So, langsung saja. Berikut adalah lanjutan ceritanya. Ternyata Encam ngeliat tuh kan rimbun tuh daun-daun, dia giniin tuh, lihat ke depan sana tuh udah jurang. Tapi untungnya dia cepet juga gitu loh, kasih tahu bahwa kita nggak boleh gerak lagi. Kalau gue gerak lagi kita nggak tahu nih, bisa jadi ambles atau jatuh dan sebagainya lah. Akhirnya kita mundur pelan-pelan, cari arah yang nggak ke arah situ. Akhirnya kita ngelewatin tuh tebing-tebing. Kita ngelewatin tebing, kita turun. Gua Encam kan yang pakai celana pendek, ya biasa dibilang gua nggak pakai pakaian safety lah gitu loh. Akhirnya gua nemuin salah satu pohon yang gini loh. Kalau lu tahu di apa namanya, pohon kelatang, tau nggak? Kalau kena kulit kan gatel. Nah kalau di sana yang gua rasain berdua Encam kena pohon itu bukannya gatel, tapi dia kayak nusuk-nusuk gitu loh, kayak ada yang gerak seret gitu loh. Wah kesakitan, akhirnya kita teriak-teriak kita kan, alkohol gitu, kaki gue sakit ini, kaki gue perih. Akhirnya ini apa namanya, dikasih alkohol, kita balur pakai alkohol, pakai perban, kita gosokin, hilang sih. Akhirnya kita cek, ternyata di situ ada satu pohon, kita ambil, dia berbulu lah, tapi kerennya itu bulunya di bawah, bukan di atas atau di pinggir, dia bulunya di bawah. Pas kita ambil, kita tempelin, ternyata pohon itu yang gatal. Kita udah mulai takbir lah tuh di situ, teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini udah mulai ketakutan. Akhirnya kita nemuin salah satu hutan kering. Hutan kering itu yang kalau lu tahu pohon patah tulang, pohon patah tulang tuh yang nggak ada daunnya sama sekali. Tapi ini coklat yang udah kering. Tuh kita masuk ke hutan kering itu. Baru kita masuk ke hutan kering itu, burung yang tadi ada di puncak gunung ternyata dia datang.
bukan satu lagi. Kalau kita di puncak kan satu tuh. Gimana ya? Ya lu bisa bayangin deh kalau misalnya gue juga kaget pas waktu masuk hutan kering kok tiba-tiba burung berdatangan sampai kalau lu bisa kalau lu pengen tahu jumlahnya ngebayangin gini aja nih. Burung itu dia ngikutin kayak kita jalan, bahkan di kaki gua orang jalan tuh burung tuh kayak ngikut jalan. Terus belum di ranting-rantingnya. Jadi kalau kasarnya gitu amit-amit kalau burung itu jahat, kita dipatokin berempat, mungkin kita nggak bisa lanjutin jalan lagi. Tapi untungnya burung itu baik, dan kekhawatiran kita juga berempat tuh udah mulai muncak juga gitu loh, mulai panik di situ. Akhirnya dengan paniknya si Naning berusaha minta tolong kayak ke burung gitu loh. Burung kita anggap temen, burung lu kan temen gua gitu. Tolong kasih tahu jalan keluar atau jalan pulang tuh kemana. Terus burung itu biasalah kayak tengok-tengok gitu. Oh ke sono ya kayak gitulah. Akhirnya gimana ya, menghibur rasa takut lah kasarnya. Kita ngalihin rasa takut kita udah punya asumsi macam-macam sih itu dengan burung sebanyak itu karena kita belum pernah lihat. Terus kita lewatin tuh jalur hutan kering itu, mulailah di situ juga kenalah goresan-goresan, gua mancam mulai berdarah lah. Nggak lama, mungkin sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 jam lah kita di hutan kering itu. Kita keluar dari hutan kering itu. Sebelum keluar dari hutan kering itu, di antara hutan kering sama hutan yang hijau lagi ada satu pohon gitu yang tinggi ke atas. Di antara hutan kering itu Encam naik ke atas pohon karena untuk meyakinin ngecek di mana jalur, dan Peking itu sebenarnya di situ kenapa Encam ngecek ke atas pohon itu di hutan kering itu karena Peking punya ide konyol. Dia pengen bakar hutan. Dia bilang alasannya kita bakar aja nih hutan. Kenapa? Biar intinya tim SAR atau ada orang yang tahu lah ada keberadaan kita, biar bagaimana caranya. Dia intinya pengen dia selamat lah, pengen ada yang bisa nolong kita lah keluar dari hutan itu. Tapi ide Peking itu mau bakar hutan kita bantah, walaupun dia bilang paling juga cuma di penjara 1 tahun lah, 2 tahun, 3 tahun paling lama. Tapi kita selamatkan gitu loh. Tapi gue dan anak-anak yang lain, Encam semua nggak mau. Ya posisi kali itu nggak tahu di mana. Akhirnya Encam mutusin nih, yaudah gue coba naik dulu pohon, gue mau lihat di mana kali itu adanya gitu loh. Akhirnya Encam mutusin naik ke atas dan dia lihat-lihat, terus dia turun. Pas dia turun bilang, gue nggak ngeliat kali, yang gue lihat cuma hutan belantara, tapi Allah luar biasa. Dia bilang hutan ini kayak dilukis lah gitu loh, dari hijau, terus hijau muda, terus ada coklat, terus hijau lagi, intinya kayak di garis-garis lah. Dan dia bilang nggak lama dari hutan ini kita ketemu lagi hutan kering, tapi nggak seluas yang kita lewatin sekarang, dia bilang gitu. Ya kita lewatin lagi, masuk lagi ke hutan hijau lagi lah ibaratnya. Nah di situ juga kan terus kondisi badan juga makin nurun gitu loh, karena kita udah nggak punya makanan lah, perbekalan udah habis semua, kita nggak punya apa-apapun lah. Akhirnya kita berpikir gini loh, yang penting lambung kita diisi sama ada yang keisi lah. Akhirnya pilihan kita pada waktu itu ibaratnya buat lambung kita biar nggak naik nih asam lambung, akhirnya kita ngambil pucuk-pucuk yang bisa kita makan. Setelah itu juga sepengetahuan kita, pucuk mana yang bisa kita makan. Ya itu aja lah, kita bertahan ya untuk selama proses berjalan gitu loh. Dan kondisi lah udah mulai mental juga down, terus mulai takbir kita terus diucapin, terus kita teriak-teriak gitu loh, Pak Sandi tolong, Pak Sandi, tim SAR, apalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita ketemu lagi nih sama yang namanya hutan kering yang tadi Encam bilang, karena ada hutan kering lagi tapi nggak selebar yang kita lewatin atau seluas yang kita lewatin. Lucunya
Pas kita masuk ke hutan kering, lagi-lagi tuh burung datang lagi. Makin bengong lah kita. Kok burung mulai datang lagi, jumlahnya sama, banyak juga. Udah kita mulai kaget. Kenapa di hutan hijau nggak ada satupun tuh burung yang kelihatan, tapi setiap masuk hutan kering itu burung dia datang, seakan-akan dia kayak jadi daunnya gitu loh. Kebayangkan banyaknya kayak gimana. Nggak lama mau kita keluar hutan kering itu, anehnya perlahan-lahan burung itu hilang. Kita inisiatif, udahlah kita pikir lagi, kita cari aja ke arah aliran air lagi, karena kan pikirkan kita otomatis air kan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Akhirnya kita betul nggak lama kedengeran gemuruh-gemuruh air, akhirnya kita nemuin lah tuh. Setelah kita nemuin, kita juga kaget karena kita harus nurunin tebing yang cukup tinggi gitu dari yang kita tadi lewat. Kalau untuk mau nyampe ke bawah aliran sungai itu, kita turun, kita cuma pakai jari doang. Kondisi juga udah kayak gitu, akhirnya kita gini kayak ngerambat gitu loh, turun ke bawah kita cuma modal jari, kita tusuk-tusuk nih jari kita ke arah tebing itu untuk bagaimana caranya kita biar selamat turun dari dari tebing. Tapi alhasil jari-jari gua dan Encam yang nggak pakai sarung tangan mulai ngeluarin darah lah gitu loh. Dan gimana ya, udah bukannya nggak sakit atau nggak peduli, cuma di situ bagaimana gua mikirnya kita selamat aja, jangan sampai jatuh dari tebing itu. Akhirnya sampai ke bawah, ketemu lagi nih air terjun lagi, tapi tinggi. Sincam di situ minta, karena kan nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, terus kalau kita mau turun juga nggak bisa gitu. Akhirnya Sincam minta tali, keluarin tali kata dia. Nah akhirnya pas kan kebetulan tali itu di tas gua, di carrier gua, dia harusnya ada di atas karena dia nggak ditaruh di dalam, dia di balik back upper. Tali itu nggak ada gitu. Akhirnya bengong anak-anak semua, diperiksa semua tas satu-satu. Tas dicek satu persatu, ternyata emang tali itu hilang, nggak ada. Akhirnya Encam mepet nih ke tebing. Padahal tadi talinya di tas. Di tas, dan itu nggak pernah pindah kan, karena kan setiap tas misalnya siapa yang bawa logistik, siapa yang bawa tenda, siapa yang bawa pakaian gitu kan, itu udah gue bagi berempat, dan kebetulan tali itu ada di tas gue. Ini posisi sudah jam berapa, Kang? Ini sudah lumayan agak gelap, mungkin sekitar jam 3-an lah, jam 4 ya intinya sebelum malam lah ini gitu loh. Tapi karena kenapa gue yakin itu belum malam, karena kita tetap jalanin. Pada waktu itu gue punya prinsip gini, gue nggak mau kalau jalan malam, karena siang aja gue nggak tahu kondisinya kayak apa, karena emang jalur nggak pernah kita lewatin, apalagi gue ambil resiko untuk malam gitu loh. Waktu cari tali, Sincam itu kayak dia mepet nih ke tebing, tangannya gini-gini gitu loh, kayak ngeraba-raba ke arah tebing. Akhirnya dia nggak tahu nih dapet kayak, kalau gue bilang dadung lah, ditarik kayak akar gitu, seret-seret, tapi ada kayak daun-daun kecil lah. Nih alamnya diin tali buat kita turun pakai ini. Akhirnya turunin tuh pakai si dadung tadi, turun sampai ke bawah. Betul, ternyata memang bisa kita turun sampai bawah pakai itu. Ketemu lagi ini air terjun lagi, makanya gue bilang banyak air terjun, berkali-kali air terjun. Akhirnya kita ini nggak bisa nih tinggi, kita pindah ke tebing naik karena kita nggak mampu. Tapi kita nggak mau nih ngejauhin aliran air. Akhirnya naik tebing kayak tadi lagi dengan kondisi udah nggak makan. Gue berusaha lah tuh dicolok-colok lagi nih tangan, biar bisa naik. Dan itu juga bukan cuma bawa badan, malah bawa keril gitu loh, beratnya kayak apa. Nah udah kita naik sampai ke atas, percaya nggak, ngerasa kayak gini loh, sempet ngalamin kita itu tuh matahari dari sana, berarti kita turun ke barat ke sana gitu loh. Tapi ngerasa pas kita mau arah ke barat, malah kita ada di baliknya gitu loh. Nggak tahu, kayak kita orang linglung gitu. Akhirnya terus mepet, ya tetaplah ketemu, itu mulailah
gua sendal gua mulai hancur gitu loh. Gua kan kebetulan pakai sendal dan darah juga mungkin mulai makin keluar tuh ya, yang kegores-gores. Langit makin gelap, mutusin kita harus ngecamp lagi. Kita nemuin tuh tempat, bisa dibilang nggak bisa layak buat ngecamp, tapi kenapa kita ngecamp udah gelap tuh kita tetap milih ngecamp di situ, karena air terjun yang kita temuin lagi nih setelah turun kita ke kali, pas kita temuin air terjun lagi nih, jujur aja dasarnya kita sampai nggak ngelihat. Jadi kita cuma ngelihat dari posisi kita berdiri itu cuma pucuk-pucuk daun. Jadi kan kebayang dalamnya kayak apa. Nggak mampu lah kita, terus kita juga nggak berani kalau kita mau melipir ke tebing lagi, kita masuk ke hutan lagi, kita nggak mau. Akhirnya kita mutusin, udah kita diriin tenda di sini persis banget. Kalau lo mau tahu, kita di pinggir kali, ini misalnya kali, ini air terjunnya, kita di sini, ini udah langsung air terjun, depannya sini otomatis jurang, ada celah itu kita. Jadi depannya nih batu buat ngalingin ke arah jurang, kita di sini bisalah tiduran berempat, tapi nggak bisa layak diriin tenda. Jadi kalau gue bilang kayak sarang burung lah. Akhirnya kita tetap nekat diriin di situ karena nggak ada pilihan lagi, langit makin gelap. Akhirnya kita nggak banyak ngomong lah, mulai nggak banyak ngomong di situ. Kita masuk dalam tenda, kita mau nggak mau istirahat, tapi ya itu perbekalan lagi-lagi kita emang udah nggak punya kan, dan harapan gue di situ gue masih punya gula lah gitu loh, setidaknya gula atau kopi. Nah terus yang megang logistik itu kebetulan si Naning, tas Naning. Pas kita tanyain masih ada nggak gula, kopi gitu loh. Intinya bisa buat ngangetin pikiran kita. Ternyata memang nggak sadar di tasnya si Naning itu udah hilang kopi, gula, udah nggak ada apa-apa sama sekali. Yang masih nyisa masih tetap garam aja tuh, garam gitu. Akhirnya adalah istirahat. Berarti di malam itu kalian berempat nggak makan sama sekali? Enggak, kita kan udah nggak makan, kita cuma pakai pucuk-pucuk daun aja gitu loh. Nggak lama ada burung nemplok, ke atas tenda, biasalah cicit-cicit gitulah. Terus terbang, nggak lama kemudian si Naning teriak, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pokoknya dia teriak, bener-bener teriak ketakutan. Bahkan kalau Encam, versinya Encam lihat nih, dia tuh kayak apa ya, udah gemeter gitu loh, ketakutan kayak orang gemeter. Akhirnya kita semua bangun, gue juga nyikut Encam kan pada waktu itu, Cam ayo bangun, kita bangun. Ternyata Naning tuh bener-bener nangis posisi, dia teriak gitu terus, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ternyata pas kita tanya kenapa Ning, dia tetap nggak mau jawab ada apa atau dia nemuin apa. Dia cuma bilang dia minta di malam itu, yang gue minta malam ini cuma satu, kita semua nggak boleh ada yang tidur, kita semua harus berdoa. Gue nggak mau tahu, ya pokoknya intinya kita nggak boleh ada yang tidur, kita harus berdoa. Nah dari situ kita kan makin panik gitu loh, dan kondisi kan juga emang udah parah lah di situ. Ngelihat teman kita kayak gitu, gue jujur mulailah air mata juga nggak bisa dibendung, mulai pada nangis lah itu di tenda. Encam berdoa pakai bahasa Indonesia, intinya gini, ya Allah, kami makhluk yang sangat kecil gitu, kita tidak lebih besar dari debu, kita banyak dosa dan sebagainya. Ya kalau kita mau diselamatkan ya tolong diselamatkan gitu. Dan pasrah lah intinya di malam itu, udah pasrah, mau apapun yang terjadi ya udah gitu terjadi. Dan alhamdulillah tanpa sadar emang kita mungkin udah capek dan sebagainya, ternyata kita akhirnya bisa tidur juga gitu loh, ketiduran lah. Dan pagi kita bangun pagi, oh ya di malam itu kan makanya tadi si Naning teriak-teriak itu, ternyata ini kan, tapi pengakuan dia ini setelah dia pulang, maksudnya setelah kita pulang, jalan pulang, ternyata di malam itu, karena kan di malam itu kita menanya, dia nggak mau jawab kan, ya ini
Ternyata di malam itu dia didatengin nenek-nenek pakai tongkat, rambutnya panjang, kukunya panjang. Kalau bisa dibilang dia pakai pakaian, tahu nggak, kelaras pisang, pohon pisang yang udah tua, tapi kulit-kulitnya jadi kayak bentuk sisik lah versinya. Dia waktu turun dia bilang dia kayak mau makan kita lah kasarnya gitu, tapi langsung hilang. Lihat nenek-neneknya itu secara nyata ya, bukan mimpi ya? Nyata. Dia bilang kenapa gue sampai kayak gitu, karena memang di depan tenda, karena tenda kita nggak bisa nggak ketutup gitu loh sletingnya, jadi tenda kita kebuka, dia ada di depan situ. Ya itulah yang dia takutnya luar biasa, ternyata memang ada si sosok nenek-nenek itu gitu loh. Nah dari situ kita lanjutin perjalanan, tapi udah parah lah intinya kondisinya. Ya udahlah, Allah alam lah, kalau gua bisa hidup cuma Encam punya berpikir gini, apabila kita nggak keluar juga dari sini, kita lebih baik cari burung gitu loh untuk bertahan hidup, karena tadi burung banyak kan, kita bisa panah dan sebagainya. Tapi ya udah, kita lanjutin jalan lah, berjuang, kita tetap jalan walaupun perut yang udah nggak pernah diisi makanan apapun kecuali pucuk daun. Ketemulah nih kita jalan air, ketemu lagi kan, kita Encam bareng lagi, kita nyusurin sungai lagi, ketemu lagi air terjun lagi, kayak waterboom gitu loh, tau nggak? Jadi air terjun, terus si batunya nih tebingnya dia kayak bisa buat perosotan, tau nggak? Perosotan anak kecil kayak waterboom. Gimana cara nuruninnya? Tebingnya tinggi, terus nggak ada yang bisa buat pegangan karena ngeri ini licin, airnya mulai ngalir gitu kan ya, mulai basah gitu loh, takut. Terus nggak ada yang ini, terus nggak ada juga dadung. Malah gue mikir ya mau nggak mau kayaknya itu cuma satu jalan kayak waterboom, kita merosot gitu loh. Dan Encam berani pada waktu itu, ya udah gue coba. Akhirnya dicoba Encam merosot. Tapi yang gue paling takut, kenapa gue nggak mau itu kan, dia merosot kayak gitu. Encam di bawah ada ini loh, ini ada batu gede, di bawahnya air terjun lagi, jadi 2 kali gitu loh. Kalau lo turun nggak jauh, air terjun lagi gitu loh. Nah Encam akhirnya dia buka belatinya tuh. Nah si Keril dijadiin buat pentokan ke batu. Nah dia ngeremnya itu dia pakai si belati, dia merosot gitu kan kayak waterboom, ini dianggap rem. Si belati ini seret dia turun ke bawah, ya bener, alhasil dia mentokin ke batu kan pakai Keril. Gue bisa gitu, lu juga pada bisa. Intinya di situ cuma ngasih semangat kita satu sama yang lainnya. Lu harus bisa, gue bisa, kenapa lu nggak bisa gitu loh. Kita harus selamat semua. Akhirnya satu-satu turun lah tuh. Udah kan bisa kan gini. Ya udah akhirnya, nah PR lagi nih ngelewatin yang satu air terjun lagi yang di depan tadi yang kelihatan dari atas itu. Nah Encam nemu lagi tuh dadung, diturunin lagi dadung. Yang turun pertama tuh gue lupa siapa, gue turun selanjutnya si dadung itu putus. Pas gue turun dadung itu putus, di bawah ada batu juga, kepala gue kena jedar kebentur batu. Katanya anak-anak di situ kan itu ada kobangan air lah gitu ya, turunnya air terjun kan kayak ada air lah gitu. Katanya gue udah kayak ngambang gitu. Nah gue nggak sadar itu gue dikedaratin gitu loh, kayak anak-anak ambil gue ditamparin sama Encam. Gue inget tuh Encam ada di atas gue, dia namparin sambil nangis, lu nggak hati-hati lu gini-gini. Makanya gue bilang tadi lu hati-hati gitu loh, turun lu hati-hati. Ternyata memang pas gue pegang kuping gue gitu, ternyata ngeluarin darah. Yang gue teriak, gue ingetnya cuma kepala gue pecah, kepala gue pecah. Ternyata Encam ngebohongin gue, kata dia nggak apa-apa, kepala lu nggak pecah, padahal tapi gue pegang darah gitu. Tapi dia intinya ngebohongin gue biar gue semangat lah, jangan sampai gue down gitu loh. Nggak lama dari situ kita lanjutin perjalanan, nunggu gua sampai bisa enakan lah. Terus gue jalan, nggak lama hujan datang, hujan turun. Karena kita ada di pinggir kali, bukan di pinggir kali, kita di kali.
tapi ada tebing gitu. Akhirnya kita ngelindungin badan dari hujan itu, kita mepet tuh, mepet ke tebing itu. Anak-anak bilangnya pada waktu mepet itu, yang gua rasain tuh di situ dinginnya, terus gue mulai kayak ngantuk gitu loh, ngantuk yang kayak bisa dibilang apa sih, orang yang ngedadak kayak tidur gitu loh. Dan emang kondisi kan baju basah gitu loh, terus kena hujan juga, terus darah juga masih terus keluar gitu loh. Akhirnya hujan reda nggak lama, kita susurin air itu, tapi mulai apa sih, mulai agak banyak air, alirannya juga mulai bergerak, nggak kayak sebelumnya. Nah kita ketemu kayak ada cabang gitu loh, jadi kayak seakan-akan kali, terus tengahnya kayak ada pulau gitu loh, jalan ada yang ke kanan ada yang ke kiri, tapi ternyata nyambung, mau ke kanan mau kiri lu akan ketemu lagi. Nah di situ pengakuan Encam sih, dia ngelihat ada tenda, terus ada jaket yang ketelungkup gitu, kayak orang gitu, orang yang ngambang. Tapi kalau gue nggak ngelihat hal itu, yang ngelihat itu katanya si Peking sama si Encam, cuma gue ngelihat ada lidah sepatu lah. Tapi gue udah yakin, oh mulai ada kehidupan nih di situ gitu loh. Ya gue akhirnya nazar, gue ngucap, ya Allah, apabila saya dikeluarkan dari hutan belantara ini, saya akan melakukan puasa Senin Kemis. Terus kita jalan, nggak lama kemudian dari kita gua nazar itu, kita ngeliat ada hutan pinus. Akhirnya pas kita gua lihat ada hutan pinus, gua ngasih tahu ke anak-anak, itu ada hutan pinus tuh. Alhamdulillah langsung Cam ngejawab, kalau ada hutan pinus berarti ada kehidupan, ada yang nanam gitu loh, hutan pinus itu. Tapi itu nggak gampang. Pas kita lihat ke kanan hutan pinus, ke kiri hutan pinus, kita harus milih tebing mana yang kita bisa lewatin gitu loh. Karena satu kan tebing-tebing itu udah gembur, lembab gitu loh, resikonya jatuh, dan itu kebetulan tinggi gitu loh untuk mencapai ke arah hutan pinus. Akhirnya kita pilih yang sebelah kiri kalau nggak salah. Kita ambil itu, kita otomatis kita nebing lagi, yaitu lagi tadi cuma tangan dan kaki kita nusuk-nusuk gitu. Si Encam kalau nggak salah ngeliat dia, nih ada orang nih gitu. Pas dia lihat, oh benar ada orang, tapi pakaian hitam semua, baju celana hitam semua, terus dia pakai caping, kayak orang di ladang gitu loh. Akhirnya nggak lama si Naning langsung ngejar tuh, ngelihat orang itu, dikejar sama dia, ditangkep tuh si kakinya ibu-ibu itu. Dia mohon, dia minta tolong, bu saya tolong bu, ini. Nah terus Encam ngelihat, takutnya mimpi, belati yang di tangannya dia dibacok tuh ke tangannya, dia takutnya mimpi, dia bacok, bener ternyata berdarah. Gue nggak mimpi. Ibu-ibu tuh katanya ngejawab cuma gini, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya makanan, nggak punya apa. Kalau kamu mau nanya kampung ada di sebelah sana, kayak gitu. Kan kita ngelewatin ibu-ibu itu kan, berarti kan kelihatan ibu-ibu, tapi matanya itu loh, sorot matanya tajam lah ibu-ibu itu. Kita lewatin, tapi untungnya nggak ada satupun kita di antara kita nih yang nengok ke belakang ibu-ibu itu setelah kita lewat gitu. Kita fokus aja cari kampung. Akhirnya, memangnya mengapa pada saat itu tidak ingin melihat sosok ibu-ibu tersebut lagi? Yang gue tahu jujur ya, karena kita udah 3 hari kali ya nggak ngelihat orang, terus kita pengen selamat gitu loh. Yang di otak kita ya udah incarannya kampung. Kita udah nanya orang itu, dan kita nggak mikir ibu-ibu itu siapa, terus bagaimana, apa dia orang atau enggak, gue nggak tahu. Tapi intinya gue cuma anehnya kalau kita udah bahas sekarang, kok dia pakaiannya bersih gitu loh. Kalau di kebun kan agak dekil, ini berapi bagus gitu loh. Akhirnya ketemulah itu ya ladang si tomat ya. Udah dengan senengnya ketemu ladang tomat, udah kita petikin sambil minta izinnya ya gitu, tanpa orang tapi kita minta izin. Saya minta tomat buat dimakan. Itu makan tomat sebisa-bisanya lah, karena kita memang 3 hari udah nggak makan gitu. Kita lanjutin jalan dari ladang tomat itu, ketemu aliran kali kan.
aliran kali yang ke arah desa. Aliran kali ke arah desa, karena darah, kotor, apa, kita mau masuk desa kan nggak mungkin kondisi kayak gitu. Akhirnya kita bersih-bersih tuh di kali itu. Akhirnya udah kita lanjutin, kita ketemu warung. Udah kita masuk ke warung. Tapi di warung itu kan banyak orang. Lucunya nih, setiap jangankan ada yang nanya gitu loh. Kita ngelirik aja dia nggak mau ngelirik kita gitu. Ya pesen nasi sama ibu itu buat makan. Kan karena di kampung kan prasmanan tuh. Kita ambil gitu, kita makan, udah. Akhirnya habis tuh nasi yang satu bakul stoknya si ibu itu. Tapi kita jadi tontonan tuh di warung itu. Jadi kata si Incam sih, kalau gue sih nggak memperhatiin banget ya belakang warung atau apa. Kata Incam, kita malah kayak ada orang yang ngeliatin gitu loh. Terus orang yang mau ngeliat, tapi kita balas lihat pasti dia nggak mau. Itu kan warung kebetulan dekat mobil bak yang ke arah Palutungan. Kalau buat tempat ngetem untuk penumpang yang dari desa pengen ke bawah gitu loh. Kok nggak ada yang mau nanya. Ibu-ibu itu pun ternyata sama, dia takut. Dan lucunya gini, setelah kita selesai makan, kita kan bayar gitu loh. Kita bayar, dia nanya ke ibu-ibunya, "Bu, berapa Bu? Ini kita makan semua, malah minta rokok tuh sebungkus Peking." Ternyata ibu itu jawab 15.000 aja. Nah akhirnya Peking nanya, "Nggak salah Bu, ini kita makan banyak loh Bu. Tadi cemilannya ini. Ya udah 15.000 aja," katanya. Apa yang terjadi? Mengapa seperti setiap lo ketemu orang di sana seperti aneh gitu ngeliat lo pada ya? Ya itu dia, mungkin kan kondisi gua sama Encam pada waktu itu darah kan masih keluar. Terus gue makan, ya tahu sendiri kan orang kelaparan 3 hari nggak makan. Berarti kan kalau gue pribadi ya gue merasa makan biasa, tapi gue nggak tahu orang yang lihat. Ya gue nggak tahu hal itu. Akhirnya ya udah, setelah beres ya dari situ, gue nanya kan sama ibu-ibu itu, "Bu, kalau mau turun ke arah terminal naik apa? Naik mobil bak itu bisa kan Bu ya?" Dia bilang bisa, pakai mobil bak itu turun ke bawah. Nah akhirnya ya gue udah ke mobil bak itu. Akhirnya penuh lah, alhamdulillah tuh mobil penuh. Ya udahlah, kita mulai ini apa, jalan. Sama di mobil bak itu juga aneh, orang-orang pada nggak mau. Gue pernah baca bang, pada tahun-tahun segitu, seperti kalau orang ke gunung itu, beberapa lah, gue nggak bilang banyak lah ya, mungkin mengira sedang mencari ilmu. Apakah mungkin karena hal tersebut lo dianggap seperti aneh gitu lah? Nah iya, ini berarti gue bisa jelasin lah ya. Jadi gini, kan gue naik mobil bak itu kan, dan di situ kan juga nggak ada yang berani nanya. Nah terus di perjalanan itu kan otomatis udah bisa dibilang pertengahan jalan, ada kakek-kakek yang di sebelah gue. Cuma dia yang berani nanya. Dia tapi nanyanya juga versinya gini loh, kayak orang hati-hati gitu loh nanya. "Dek, adek ini sebenarnya dari mana?" Dan gue jawab kan, "Saya dari puncak Gunung Cerme Pak, atau Kek gitu." Nah terus, "Ujang ini asli dari mana?" Pertanyaan dia lagi. "Ya kami dari Bekasi Pak." "Lah tujuannya adek ini apa naik ke puncak Cerme?" Kan gue makin aneh, ya kami kan pencinta alam Pak, kami emang seneng sama alam ya, kayak kita mendaki gunung. Terus dijawab, bikin gue kagetnya, "Saya dari kecil sampai setua ini belum pernah ke puncak Cerme. Adik-adik ini sebenarnya punya tujuan apa?" Nah, kok punya tujuan apa? Sampai adik ini dari jauh kota Bekasi sampai berdarah-berdarah gitu, nggak mungkin kalau nggak ada tujuan. Lah, kok kakek ini ngotot untuk tujuan apa? Akhirnya gue jawab, "Ya kami cuma pecinta alam." "Enggak Dek," kata dia. "Kenapa warga di sini atau orang-orang pada segan nanya ke adik-adik ini semua? Mereka berpikir adik ini mencari ilmu. Oh. Sangat jarang yang selamat kalau sudah nyasar di sana gitu. Dan adik ini termasuk
alhamdulillah orang yang beruntung lah gitu, selamat semuanya, bisa pulang ke rumah lah kayak gitu. Akhirnya singkat cerita sampailah kita turun ke arah Kota Kuningan lah. Dari jalur Palutungan itu udah habis lah, sampai turun ke bawah, sampai mobil bak itu udah beres lah sampai tujuannya. Kita pisah, tapi kakek itu emang dia tetap nitipin ke kita bahwa hati-hati dek gitu di jalan. Akhirnya gua ngobrol-ngobrol sama Encam karena darah makin keluar, masih keluar bukan makin keluar, masih keluar. Encam mutusin gini, King kayaknya kita nggak usah naik angkot untuk ke terminal. Kenapa? Kayaknya orang-orang ngelihat gua nih pada kayak gimana gitu loh, mungkin karena darah gini-gini. Akhirnya Pak King bilang, jawab, ya udah kalau gitu kita jalan kaki. Akhirnya di sepanjang jalan kaki pun ya memang disitulah yang diungkapin dari si Naning gitu loh. Ternyata Naning ngungkapin di Goa Walet itu ternyata kita tuh sebenarnya udah dimimpiin si Naning. Kita bakal tersesat selama 3 hari itu udah dimimpiin dimimpiin di Goa Walet sama nenek-nenek. Tapi kan dia nggak berani kan cerita kalau di sana. Kita Mimpi jalan. seperti apa tuh? Iya, kayak dia di dalam mimpi, kamu akan tersesat, terdampar di hutan ini selama 3 hari. Nenek-nenek yang tadi ketemu? Ya mungkin. Akhirnya kita ketemu ke terminal, udah naik bus, kita arah ke Bekasi. Encam sama Peking, gua sama Naning. Lagi-lagi bawa bapak di sebelah gua nggak berani juga untuk negor untuk apa gitu. Dan jadi cuma buat lihat-lihat orang yang di bus itu ngeliat-ngeliat kita, tapi kalau kita lihat balik tetap dia buang muka lah gitu, atau buang alihan pandangan. Di pertengahan lah, nggak tahu di mana, masih di daerah sana lah, masih daerah belum masuk ke tol. Ada mbak-mbak naik bus, tapi anehnya mbak-mbak itu orang-orang yang di situ aja nggak mau ngelihat kita, tapi mbak-mbak itu milih duduk berani di deket Encam. Mbak-mbak itu aneh nih, setelah berjalannya dia jalan, kita di perjalanan, mbak-mbak itu nanya, Mas kalau turun di Cikarang bisa ya ini, kata Encam, bisa kata dia, nanti juga keneknya bilang. Terus sampai Karawang nih, Encamnya nanya, Mbak udah mau ke Karawang Mbak? Nggak turun, jawaban si Mbak itu nggak mau turun. Nanti Mas kayaknya saya ke Cikarang. Ketemu lagi nih Cikarang. Encam nggak mau nanya lah, kok nggak mau turun juga. Kita sampai nih, kalau dulu di sini sebutnya tol Citra lah, sekarang kan jadi tol Cikunir lah. Nah itu gue mau turun di situ karena gue nggak mau kebablas Pulau Gadung kejauhan karena udah pengen banget pulang. Gue minta berhenti di situ, nggak bisa nih, supirnya nggak mau berhentiin di tengah-tengah di tengah tol. Dia nggak mau berhentiin di tengah tol. Akhirnya maksa. Pokoknya turunin gue di sini gitu. Supirnya tetap nggak bisa. Akhirnya sampai kita ngotot, gue pecahin nih kaca kalau nggak mau berhenti. Akhirnya baik juga nih supir sama kenek. Kita nggak berhenti tapi kita pelanin aja bus. Kita loncat tuh dari situ. Nah Encam langsung teriak pas kita turun. Itu bukan orang katanya mbak-mbak itu. Jadi mbak-mbak itu masih melototin Encam. Kita bingung kan, Encam kayak orang ngamuk. Itu dia bukan orang tuh. Akhirnya gue balik, ketemu nyokap lah, dipelukan dan sebagainya. Gue sedih lah gitu. Akhirnya dapat kabar lagi, Encam itu di malam itu dia balik, dia nggak berani tidur, takutnya dia kebablasan tidur nggak bangun-bangun lagi. Akhirnya dia muter di daerah sini aja, dan dia ketakutan ngelihat air yang ada di bak aja. Gue jujur aja emang kayak parno gitu. Seperti trauma maksudnya? Iya gimana ya, kan abis kita ngelihat air kejadian apa, kayak takut aja lah intinya. Kalau kita tidur, kalau Encam tidur itu bilangnya, gue takutnya nggak bangun lagi gitu lah. Kasarnya gitu. Ya udah, beberapa waktu gue dapat kabar Naning malah sakit gitu. Naning sakitnya nggak wajar lah. Naning tuh sakitnya nggak wajar, dia teriak-teriak kayak kesakitan, terus kadang dia kayak ngedesis gitu.
gua, Naning, Encam nggak boleh jenguk karena keluarganya ngira gara-gara kita kesana akhirnya dia jadi sakit. Intinya kecewa lah keluarganya si Naning, orang tuanya. Beberapa bulan dari dia sakit, gue dapet kabar dia agak mulai baik gitu, karena kan beberapa orang pintar, kiai dan sebagainya itu belum juga sembuh. Tapi gue akhirnya berapa bulan gue datang nekat bertiga, mau dimarahin mau apa gue tetap datang karena itu kawan gue gitu. Itu berapa lama sakitnya bang? Kalau totalnya itu dia 1 tahun lebih lah kurang. 1 tahun? Iya kurang lebih 1 tahun. Teriak-teriak terus? Nggak mesti teriak-teriak. Macem-macem lah ya? Jadi intinya keren nih keunikannya dia pada waktu sakit. Katanya ada orang yang bisa lah gitu. Tolong bawa tanah kuburan kakeknya. Misal itu tanah kuburan belum sampai ke rumah dia udah tahu. Padahal dia nggak dikasih tahu. Terus lucunya si Naning nih kalau dijenguk sama temen yang dia nggak suka, malah dia nampar gitu, pakai jarinya doang. Yang ditampar sobek. Sampai seperti itu ya? Sampai kayak gitu. Terus dia udah pokoknya kasihan lah Naning tuh. Tapi sekarang sudah sembuh? Normal ya, kembali? Itu dia. Gue dengar dia mau sembuh. Ini ada lagi kan uniknya nih. Waktu dia mau sembuh itu belum total sembuh. Gue datang ke sana tuh bisa dibilang belum sembuh itu. Padahal itu udah masuk mau ya mungkin 1 tahunan lebih kali ya. Gue datang lagi ke sana itu, gue ketemu dia, normal lah dia di sofa. Terus dia bilang, lu kemana aja lu? Ayo ngopi-ngopi kata dia. Oke ngopi. Nah gue ngobrol-ngobrol sama dia. Gue nanya masalah sakitnya. Malah dia cerita pakai bahasa Inggris. Bahkan dia tuh nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya udah, pokoknya kita iniin lah. Takutnya kenapa-napa lagi. Akhirnya kita bubarin. Si Naning sekarang ya udah sembuh normal, nggak jadi apa-apa ya. Pokoknya sehat lah gitu loh. Cuma ada keluhan si peking doang, katanya tulang belakangnya doang bermasalah kayak gitu. Itu dia guys, pengalaman luar biasa yang pernah dialami oleh Kang Utis. Dan begitu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Kang Utis ini. Dan buat lo tahu, sebenarnya Kang Utis ini sudah punya buku ya, yang menceritakan pengalamannya ketika tersesat di Gunung Ciremai. Nah ini bukunya. Ini Kang bukunya ya? Iya, buku. Ya buku ini, gue takutnya masalah durasi di video ini. Gue takutnya lu pada bete atau temen-temen mau pada bete. Mungkin kalau pengen lebih lengkap, bisa lah baca di bukunya langsung. Kebetulan alhamdulillah Januari kemarin mulai terbit ya? Ya mulai terbit. Dan lu bisa pesan deh ke IG gua atau DM gua. Kalau enggak ada di nulisbuku.com. Nanti gue kasih deskripsinya di bawah. Jadi memang di cerita kali ini tidak selengkap di bukunya ya. Betul. Karena memang mengingat masalah durasi yang tadi aja tidak lengkap sudah cukup panjang ya. Nanti tinggal gue kasih di deskripsi. Apakah masih berlanjut lagi cerita lo atau sudah selesai sampai di situ saja? Enggak juga deh. Berarti sedikit lah gue ceritain yang ada di dalam buku. Intinya di tahun 2016 gue kedatangan satu tim gitu untuk pengalaman gue ini mau diangkat buat film dokumenter gitu loh. Tim apa tuh? Tim film. Oh film. Tim film kan otomatis harus cari footage gitu ya, footage untuk Gunung Ciremai dan sebagainya. Dia pengen klarifikasi juga apa sih yang benar yang gue alamin gitu loh. Oh jadi dia pengen ngecek apa pengalaman lu benar apa enggak? Benar gitu. Atau enggak gitu loh. Dan akhirnya dia ke sana dibagi 2 tim. Tim dia 6 orang, 3 orang dia naik ke atas untuk ambil footage, yang 3 orang dia di bawah, dan yang di atas yang naik ke atas pun kalau mau lengkap ya ada di buku tadi. Dan gue cuma bisa cerita yang di bawah lah, pengakuan Kuncen yang dia wawancarai masalah terkait pendakian gue. Akhirnya teman-teman juga yang pernah naik gunung ke Gunung Ciremai bahwa bilang kalau gue bilang Gua Walet tuh yang gue alamin di sana seluas itu, bahkan kalau lu naik gue nggak seluas itu. Alhamdulillah sudah dijabarin sama
orang tua atau dibilang orang yang dituakan ya, kuncen lah gitu loh. Kasarnya kuncen yang ada di sana, dia bilang betul memang ternyata Gua Walet itu ada pesantren goib gitu loh. Dan terus masalah kampung yang gue lihat mendadak menghilang, sama ungkapannya dia juga bilang konon katanya di sana betul ada sebuah kampung dan hilang entah kemana. Itu aja sih. Berarti pengalaman lu sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Kuncen dari tim film ya? Alhamdulillah bisa dibilang apa yang gue sampein dan dia penasaran juga karena kebutuhan dia untuk membuat film kan, dia yang namanya dokumenter kan lebih apakah ini benar atau tidak gitu. Tapi gue sih nggak menuntut semua mau percaya atau enggak, itu balik lagi. Yang gue cuma bilang yakin bahwa Allah atau Tuhan kita itu sangat-sangat sayang kepada hambanya siapapun itu gitu. Bagi lo yang mau ingat kepadanya. Dan gue juga yang bisa, gue kan sempat ngomong juga tadi, kita takbir itu sebenarnya kita nggak putus-putus. Kita bertakbir misalnya kayak lo udah nggak takbir, gue akan lanjut gitu. Dan kalau gue berhenti, teman gue yang lain lanjut. Tapi ini pertanyaan terakhir Kang. Oke, siap. Ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang sampai sekarang tuh lo pikir dalam pendakian lo itu? Jelas kalau gue bilang kesalahan yaitu yang sebenarnya buku itu atau gue nulis dan sebagainya gitu ya untuk pengalaman ini atau gue share untuk pengalaman ini, sebenarnya sih poinnya yang gue mau sampaikan ke teman-teman gitu yang suka mendaki atau apapun itu, utamain adalah lo dapat izin sama orang tua dan lo jangan sekali-kali menyombongkan diri atau cara berpikir lo itu adalah yang terbaik. Ya contohnya kan kita harus yakin bahwa Allah lah yang punya segalanya. Jadi kemampuan kita tuh nggak ada apa-apanya lah. Kita doa Anyam juga pada waktu di tenda itu kan bilang kita nggak lebih besar dari debu gitu loh, butiran debu gitu. Kita tuh apa gitu loh. Dan kalau gue baca ya dari cerita lo Kang nih, sorry Kang. Di situ lo bilang sempat bahwa lo melewati sholat ya. Itu dia. Kebetulan ya betul, pendakian itu malah kita berempat nggak ngelakuin sholat sama sekali. Itulah yang mungkin fatal, bisa dijadikan pelajaran buat kalian dimanapun kalian berada, tidak harus mendaki, jangan sampai terlewat sholatnya, khususnya kita yang muslim ya. Dan kalau bisa jangan memetik apapun ya yang memang bukan milik kita. Contohnya di pengalaman ini bunga edelweiss ya. Edelweiss ya. Oke, mungkin sekian Om Mamat pada episode kali ini. Buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke teman-teman kalian. Gue rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak Kang sudah menyempatkan waktunya dan bersedia cerita di RJL. Oh iya, lu punya channel YouTube juga ya nggak salah? Ada. Ya nanti di kolom deskripsi lengkap deh. Ada bukunya Kang Utis, ada channel YouTube-nya. Demikian mungkin ya video Mamat pada kali ini dan ciao. Alhamdulillah.